Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah hari ini kalau yang pertama kali ketemu, selamat berjumpa. Ya, kalau teman-teman yang sudah beberapa kali ketemu, selamat berjumpa kembali. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal ya berkaitan dengan produk madu Azura dan beberapa informasi mungkin terutama bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Ya, saya perkenalkan, nama saya Deden, tadi sudah diperkenalkan oleh Coach Fikri. Alhamdulillah hari ini walaupun malam Jumat ya kadang-kadang malam Jumat ini ada bentrokan begitu ya, bentrokan. Saya juga sebetulnya ada bentrokan karena hari ini kebetulan ada acara Zoom meeting dengan Pak Gubernur ya, dengan UAS juga karena ada kegiatan di DKI Jakarta. Ya, tapi karena kita sudah bikinkan acara programnya hari ini, maka hari ini saya mendampingi ibu dan bapak sekalian gitu ya, sekaligus kita ingin membahas mengenai produk madu Azura itu seperti apa ya secara keseluruhan, terutama buat teman-teman yang baru bergabung ya. Karena ada teman-teman yang lain yang saya lihat sudah bergabung ya, ada Pak Diding ya, kemudian ada Pak Ardi dan lain-lain yang saya lihat ya. Baik, ibu bapak sekalian, hari ini saya ingin mencoba karena beberapa pekan lalu pekan lalu lah ya, saya sudah mengunjungi peternakan madu Azura yang ada di Jepara. Sebetulnya ada beberapa tempat, ada Jepara dan di Pati, juga ada di beberapa tempat lainnya. Tapi kemarin yang terakhir adalah saya berkunjung ke peternakan di daerah Jepara, ya kurang lebih sekitar 40 km dari Pati. Base camp kita di Pati, ya, tetapi salah satu peternakan kita ada di daerah Jepara, terutama itu untuk produk randu. Ya, untuk produk randu memang di situ sangat luar biasa. Di situ banyak sekali tanaman randu dan peternakan kita tuh ada di tengah-tengah gunung lah, kurang lebih begitu. Jadi insya Allah hampir 90% nektarnya adalah nektar randu. Ya, walaupun kadang-kadang kita tidak bisa menyuruh si lebah itu untuk semuanya ke randu ya, tapi karena mereka radius jelajahnya itu sekitar 2 kilo ya, jadi kurang lebih sekitar 2 kilo Ibu dan Bapak sekalian. Jadi sekitar 2 kiloan, jadi radius mereka itu putar-putar untuk mencari nektar ya. Ya, alhamdulillah madu Azura mungkin beberapa kali Ibu dan Bapak sudah mendapatkan videonya. Memang madu Azura yang Ibu Bapak saksikan, Ibu Bapak dapatkan itu adalah betul-betul madu Azura tanpa tanpa ada diberi pakan tambahan gitu ya. Jadi tidak ada pakan tambahan sama sekali, jadi semuanya 100% adalah nektar ya. Itu yang bisa Ibu dan Bapak saksikan dalam video-video, dan memang betul video itu adalah video yang saya buat di peternakan tersebut ya. Ada beberapa video sebetulnya, tapi yang terakhir ini yang kemarin yang kami sajikan adalah salah satunya adalah yang ada di Jepara. Oke, baik, slide Coach. Oke, saya ingin perkenalkan ini. Jadi madu Azura itu apa? Ya, madu Azura adalah dihadirkan untuk memberikan solusi sebetulnya kepada konsumen untuk mendapatkan madu asli, baik madu ternak maupun madu hutan. Ya, juga herbal, juga madu herbal yang berkualitas. Sedangkan madu Azura itu sudah dapatkan izin dari edan dari BPWB POM, Dinas Kesehatan, ya, sehingga insya Allah aman untuk dikonsumsi. Ya, jadi Ibu dan Bapak nggak usah khawatir. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian
Dari mana sih sebetulnya madu azura itu sendiri? Yang pertama adalah yang Sumbawa, itu adalah madu Sumbawa. Itu kami, ya, madu Sumbawa itu berasal dari hutan di daerah Dompu NTB, ya, daerah NTB. Kemudian odeng sendiri dari itu sudah dikenal, saya kira kalau orang Jawa Barat, yaitu daerah Banten, ya, daerah Banten di daerah Baduy itu adalah odeng. Jadi kalau misalnya ini odeng ini dulu terkenal sekali, terutama daerah-daerah di pedalaman, ya, karena madu odeng ini adalah madu lebahnya lebah hutan, kemudian dia bersarang di pohon-pohon yang tinggi, ya, kemudian sifatnya organik, ya, jadi sama sekali tidak mendapatkan campur tangan dari manusia. Kemudian yang terbaru adalah madu randu, ya, ya, yang ibu bapak sering saksikan ya di beberapa video yang sudah kami tayangkan. Ya, madu randu itu berasal dari daerah Jepara, ya. Jadi saya berkunjung ke sana, ada di tengah hutan, bahkan mobil saja harus melewati satu sungai yang tidak ada jembatannya, begitu, ya. Karena kita ingin mendapatkan madu dengan kualitas, ya, kualitas randu yang terbaik, ya. Sehingga kalau ibu bapak dapatkan seringkali ada buihnya gitu ya, ada buihnya, ya, itu merupakan menunjukkan bahwa itu randunya randu istimewa. Kemudian yang kedua adalah di dalamnya itu dari hasil pengujian, ya, hasil pengujian yang sudah kami lakukan itu di Departemen Perindustrian, bahwa madu randu yang kita peroleh itu enzimnya itu mencapai 6,4, ya, padahal standarnya adalah 3. Jadi cukup tinggi, ya, cukup tinggi, ya, karena itu menunjukkan bahwa enzim yang dimiliki oleh madu randu itu sangat baik. Multiflora juga demikian sama, bahkan multiflora enzimnya itu ada yang sampai 12. Saya dua kali saya coba uji, yang satu 6, yang satu 12. Ya, jadi insya Allah produk-produk kita mempunyai enzim yang sangat baik. Ya, enzim itu untuk menunjukkan untuk menunjukkan kualitas dari satu produk. Jadi kalau ibu dan bapak nanti misal menyaksikan, ya, ada misalnya ada yang bertanya mengenai produk madu azura, maka produk madu azura salah satunya adalah sudah diuji. Ini salah satu contohnya, ya, ibu bapak sekalian, sambil jalan, ya, ya. Ya, saya ingin tunjukkan saja hasil analisanya. Ini adalah hasil, wah, nggak kelihatannya. Oke. Jadi kurang lebih ini dari Departemen Perindustrian. Kemudian di sini adalah enzim diastasenya sekitar 6, ya. Enzim diastasenya sekitar 6, kurang lebih di sini. Aduh, maaf nih nggak kelihatannya. Tapi kurang lebih begitu, ya. Tapi ini hasil penelitian. Nah, kemudian juga ada madu trigona. Trigona ada beberapa tempat, ada yang Jawa Timur dan di Jawa Barat. Kemudian kelengkeng itu di daerah Madiun dan lain-lain. Saya kira insya Allah madu azura akan selalu mempersembahkan produk-produk dengan kualitas terbaik dan asli. Ya, slide, Coach. Ya, oke. Ya, baik. Ini adalah izin edar, ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti ditanyakan izin edarnya, ya, izin edarnya, maka izin edar dari madu azura itu ada 2. Ya, pertama adalah izin edar dari BPOM, ya, kemudian yang kedua adalah izin edar dari Departemen Kesehatan, ya, dari Dinkes. Ya, jadi yang sudah mendapatkan izin dari BPOM itu adalah ada produk Azuma, ada Adamkor, kemudian ada Azuten, dan juga ada madu Sumbawa. Jadi madu Sumbawa azura itu sudah mendapatkan nomor izin edar dari BPOM. Ya, satu lagi yang rencananya akan hadir, insya Allah dalam seminggu atau 2 minggu ke depan adalah Ajuslim. Ajuslim juga sudah mendapatkan BPOM, ya, jadi nomor dari BPOM. Jadi kita sudah punya 5, betulnya insya Allah akan terus bergerak karena memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk mendapatkan izin edar. Jadi kalau ditanya BPOM-nya ada BPOM-nya, ya. Madu azura, madu Sumbawa itu juga sudah ada BPOM-nya, ya, sudah ada. Kemudian yang lainnya dalam bentuk PIRT. Dan kalau ada yang bertanya misalnya
masih berlaku nggak PRT-nya? Oh iya masih. Kalau ujungnya itu masih, misalnya kalau PRT itu ujungnya biasanya ada 26, 25, 20 ya. Nah itu 26 itu berarti masa daluarsa ya. Masa daluarsanya itu adalah tahun 2021 26. Ya kalau 25 ujungnya maka 21 25 ya. Gitu kurang lebih begitu. Jadi biar teman-teman tahu ya. Kadang kan teman-teman suka ditanya bener nggak sih gitu kan. Nah, itu bisa dilihat di mana? Nah, bisa dilihat di sini ya. Misalnya kalau ini madu trigona misalnya kan di sini ya, di madu trigona ini di bawahnya ini ada dinkes ya. Kalau ini dinkes ya, ada dinkes dengan nomor ujungnya 25 misalnya. Kemudian ada nomor ujungnya 26 ya, berarti itu masa berlakunya sampai tahun 2006 atau tahun 2005 ya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, ini yang menarik satu lagi yang jarang orang lain punya, yaitu adalah produk madu azura itu sudah terdaftar di Departemen Haki. Jadi madu azura sendiri itu sudah terdaftar. Kami juga sudah mendaftarkan herbal azura. Azumah juga sudah terdaftar, Adankor juga sudah terdaftar, dan lain-lain nanti kita akan kita majukan, terutama produk-produk yang istimewa. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di samping kita juga madu azura itu juga punya izin edar dari BPOM, juga punya izin edar dari PIRT, juga kita punya produk kita itu sudah terdaftar di Departemen Haki. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya, jadi insya Allah saya kira Bapak dan Ibu kalau tahu misalnya bisa dicek misalnya kalau perusahaan lain, maaf misalnya bukan ini, kalau misalnya ada produk lain misalnya bisa ditanya salah satunya itu. Jadi pertama ditanya adalah bagaimana dengan BPOM-nya, bagaimana misal kalau ada izin PRT-nya seperti apa. Kemudian juga apakah produk itu sudah terdaftar di Dirjen Haki atau belum. Ya, kurang lebih begitu. Oke, slide Coach. Ya, oke, izin perdagangan. Nah, ini juga salah satu Ibu Bapak sekalian ya yang perlu dicek juga kalau Ibu Bapak misal bertanya juga pada orang lain gitu, pada produk-produk lain misalnya. Bagaimana dengan izinnya? Insya Allah izin dari madu azura sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi madu azura di bawah bendera CV Permata Prima Sejahtera ini NIB-nya jelas. Jadi industri untuk obat tradisional, pembibitan budaya lebah ya. Lebah, kemudian juga pemungutan madu, ya, kemudian perdagangan obat tradisional. Jadi dengan demikian, CV Permata Prima Sejahtera sudah terdaftar di BKPM, jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal, ya, dalam menjalankan. Jadi secara legal bisa kita menjalankan usaha di seluruh Indonesia, ya. Jadi saya kira ini pegangan penting di awal. Jadi ketika Ibu dan Bapak misalnya nanti satu saat bergabung dengan apapun, ya, bagaimana dengan legalitasnya? Ya, legalitas dari perusahaan tadi, ya. Bagaimana dengan izin-izinnya? Saya kira ini jadi penting. Kadang-kadang suka banyak yang klaim, bahkan sekarang dengan sangat mudah ya masuk di Facebook di mana punya klaim kami begini, kami begini, kami begini. Ketika dicek misalnya perizinannya bagaimana, ya ini menjadi masalah, ya. Saya kira begitu. Oke, slide Coach. Oke. Klasifikasi madu azura ada berapa macam? Nah, ini biar teman-teman tahu ya, karena kita inginkan nanti madu azura ini menjadi madu terlengkap lah. Kelebihan kita adalah apa? Kelebihan kita lengkap. Ya sudah banyak yang mengetahui bahwa kita memang cukup lengkap. Jadi ketika orang nggak suka madu ini, ya kita tawari madu yang lain gitu ya. Nah, jadi kita punya klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama adalah kita punya madu murni, Bapak Ibu sekalian, ya. Madu murni, kemudian kita juga punya madu hutan, ya, madu hutan dan juga madu herbal. Jadi saya kira mudah-mudahan ini sudah cukup, ya. Jadi tiga kategori ini ya sudah cukup untuk mewakili produk madu. Ya, slide, silakan Coach. Oke, nah kurang lebih begini klasifikasinya ya. Madu hutan itu apa saja? Madu hutan itu ada 2, madu odeng dan Sumbawa Super. Sebetulnya ada trigona putih juga sebetulnya masuk ke dalam madu hutan ya sebagian. Karena trigona putih ini yang baru di launching ya, baru di launching beberapa bulan lalu. Itu didapatkannya itu dari hutan juga dari pemukiman.
ya ada 2 memang. Ya. Kemudian madu murni apa saja? Nah, ada Trigona, ada Multiflora, ya Multiflora. Kemudian ada Randu Super, Super Nektar, Klengkeng, yaitu adalah madu murni. Sedangkan madu herbalnya adalah ada Zuma, ada Zuten, ya, ada Adamkor, ada Azurakit, ya. Kemudian ada sari kurma, ya sari kurma ini bagus, terutama untuk proses penyembuhan karena di situ ada kurmanya, di situ ada madunya. Terutama orang-orang tua yang sudah sepuh nih, ibu bapak sekalian ya, kalau misalnya mereka tidak mau makan, malas makan, nah silakan berikan sari kurma ini, ya, karena sari kurma ini ya karena sari kurma ini padat dengan gizi, ya, ada madu hitam plus, ada ekstrak mint, ya, yang sekarang sudah sangat populer ekstrak mint ini, terutama untuk batuk, ya, kemudian juga dikombinasi dengan Trigona, ya banyak sekali teman-teman yang sembuh gitu kan pada saat COVID kemarin dengan 2 produk ini, alhamdulillah, ya, dan kondisi yang jauh lebih cepat dibanding tanpa pengobatan pemberian madu ini. Oke, slide, Coach. Ya, berikutnya adalah, nah ini ada klasifikasi lain yang mungkin ibu bapak sekalian perlu tahu dulu ya, karena jadi ada yang disebut dengan rohani, ada yang disebut dengan madu pasteurisasi atau madu olahan. Jadi ada 2 memang ya. Jadi ini juga perlu tahu juga buat teman-teman ya yang belum pernah tahu. Saya kira ini penting. Pertama adalah kalau fresh honey itu adalah satu produk madu yang dipanen, kemudian setelah dipanen disaring, ya saringnya ada 2, satu saring di tempat, di lokasi, kemudian yang kedua adalah saring di pabrik, ya kemudian dikemas. Ya kemudian yang kedua, jadi madunya itu madu olahan, madu pasteurisasi. Kalau ditanya madu pasteurisasi kita punya, ya madu Azura juga punya pasteurisasi yang sudah dipasteurisasi, yaitu madu Sumbawa Super, Trigona hitam, madu Klengkeng, nah itu ya. Kalau Trigona putih, nah itu adalah raw honey atau fresh honey. Jadi madu itu setelah dipanen, kemudian disaring, kemudian langsung dikemas. Nah ini kadang-kadang menimbulkan ada kekurangannya sebetulnya raw honey ini, itu biasa menimbulkan banyak gas sama buih. Ya, itu sebetulnya masalahnya. Tapi kalau dari sisi kualitas, kalau kita pilih misalnya apalagi untuk sendiri lah, untuk pribadi gitu, silakan ibu dan bapak mengkonsumsinya itu raw honey atau fresh honey. Karena madu tersebut ya persis seperti ada di dalam sangkar madu, gitu. Ada di dalam sarang madu, gitu. Sarang lebah. Jadi persis di sarang lebah itu hanya diambil saja, diekstraktor, kemudian dikeluarkan madunya, ya kemudian setelah itu langsung dikemas. Ya. Itu wah dahsyat sebetulnya, kualitasnya bagus sekali. Nah, beda dengan pasteurisasi. Kenapa ada pasteurisasi dilakukan? Ya, memang ini juga ada hal yang lain. Ada kelebihannya dengan pasteurisasi itu. Pasteurisasi itu adalah pertama akan mengurangi gas. Ya, gasnya akan berkurang. Ya, mohon izin misalnya karena produk yang ada di Sumbawa itu jauh sekalinya bawa ke sini, akhirnya dipasteurisasi dulu agar tidak menimbulkan banyak gas. Ya. Nah, kemudian pasteurisasi itu tujuannya apa? Mengurangi juga kadar air. Ya, jadi kadar airnya juga menjadi kurang sehingga lebih kental. Memang umumnya yang dipasteurisasi itu lebih kental, tetapi memang lebih safe, lebih aman, ya. Dan gasnya juga relatif sedikit. Tapi kalau yang satunya tuh, ya seringkali teman-teman misalnya mendapatkan, wah ini kok kemasannya juga menjadi gemuk, misalnya kan, misalnya ini nih, ya. Saya kasih contoh ya, ibu bapak sekalian ya. Ini adalah madu Randu Super. Nah, Randu Super ini, alhamdulillah ini dahsyat sekali. Saya meminum langsung di sana ya, di tempatnya. Itu ketika saya minum memang baru fresh gitu kan, segar sekali, enak sekali. Ya, tetapi masalahnya seringkali ada gasnya di dalamnya. Gasnya itu karena adanya enzim diastasenya itu bereaksi ketika digoncang-goncang begitu ya, atau kepanasan ya, dipanas di atas 30 biasanya keluar lagi itu gas. Ya, tapi tidak ada masalah, apalagi kontainernya ini cukup kuat. Ya, kontainernya cukup kuat. Jadi kalau misalnya sudah selesai, sudah didapatkan, silakan saja dibuka, ya kemudian dikempiskan lagi, sudah selesai, nggak ada masalah. Seringkali bertanya kan, itu kan seringkali katanya ada buihnya gitu kan, nah, buihnya itu nggak ada masalah, karena
memang buih itu terjadi karena adanya gas tadi, ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita memilih yang mana, kalau untuk pribadi terutama, silakan saya menyarankan memang fresh honey, ya, atau madu rohani tadi, ya, karena madu ini dahsyat sekali, kualitasnya. Karena apa, zat-zat yang ada di dalamnya itu sama sekali tidak berubah, enzimnya tetap, ya, kemudian juga di situ ada vitaminnya juga tetap karena tidak kena panas. Vitamin C itu kalau kena panas biasanya kan dia berkurang atau hilang vitamin C-nya. Atau misalnya juga ada zat-zat yang lain yang terkandung di dalam madu ini, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Jadi karena masalah kalau pilih yang mana, maka silakan sama-sama saja gitu. Kalau misalnya ibu dan bapak nanti ditanya pilih mana, silakan saja. Tapi kalau misalnya dengan kualitas yang paling baik, memang fresh honey, ya, fresh honey karena tidak diolah sama sekali. Ya, coach, silakan coach. Oke, jadi produk madu Azura ini kurang lebih seperti ini, Bapak sekalian, ya, kemasannya cantik, alhamdulillah, ya, desainer kami juga mengelolanya juga dengan sangat baik, ya. Kemudian ibu dan bapak bisa lihat dengan berbagai macam varian, kan, ada yang botol kaca, ada yang botol plastik, ya, PET, ya, polietil tetrahidrat itu PET, ya. PET itu botolnya keras tapi bening begitu dan kuat, ya, kuat. Kalau ini HDPE, ini kalau ini jenisnya HDPE, ya, sama juga ini sudah recommended dari BPOM, jadi nggak ada masalah, ya. Oke, slide coach. Nah sekarang mengapa kualitas madu Azura itu istimewa? Nah, saya kira saya ingin coba sampaikan ini karena peternakan lebahnya dikelola dengan baik. Ya, jadi kami bukan hanya membeli madu di peternakan, tetapi kami mengelola bersama. Kenapa mengelola bersama? Karena kita ingin mendapatkan kualitas yang paling baik. Ya, kita ajari kebetulan saya orang kesehatan, jadi dan saya pernah bekerja di industri farmasi selama 20 tahun. Ya, jadi saya tahu bagaimana mengelola produk itu berskala farmasi. Ya, kemudian kita ajari mereka bagaimana caranya mengelola lebah, bagaimana memanennya, ya, bagaimana kan ada beberapa hal kan. Pertama adalah higienitas tubuh manusianya sendiri yang mengelola itu harus baik. Kemudian juga lingkungannya pun harus baik, ya, lingkungannya pun harus baik. Jadi kemudian juga cara mereka panen pun harus baik. Nah, ini yang kita ajari, kita diskusikan dengan mereka, termasuk mengemasnya. Nah, ini hati-hati juga ibu bapak sekalian, kadang-kadang para peternak ini kan ada yang sudah mendapatkan pengetahuan, ada juga yang tidak. Tapi kalau misalnya peternaknya asal saja, biasanya mereka lihat ada jerigennya asal pakai saja. Nah, kita sama sekali dari mulai jerigen pun, cara pembersihan jerigen pun, ya, yang akan dikirim ke pabrik kita, itu betul-betul kita ajari mereka caranya. Ya, jangan sampai nanti misalnya ada kontaminan yang tidak menguntungkan untuk manusia. Ya, ini juga menjadi bagian yang sangat kita concern, ya. Apalagi ya tadi saya katakan bahwa karena saya pernah bekerja di industri farmasi, ya, saya juga tenaga kesehatan, jadi saya tahu bagaimana mengelola itu. Jadi alhamdulillah, ya, sedikit ya akhirnya mereka juga bisa menyesuaikan dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau misalnya para petani itu dahsyat, mereka turun temurun, ya, mengelola ini. Tapi ilmunya ilmu turun temurun tadi, ya, ilmunya. Nah, akhirnya kita kelola, kita kasih tahu, nih caranya begini. Kemudian kita bikinkan termasuk misalnya saya membuatkan kemarin itu alur proses misalnya, ya, alur proses bagaimana mereka melakukan panen misalnya. Nah, itu alur prosesnya kita kasih tahu. Ya, sehingga mereka juga, oh iya Pak, betul Pak, terima kasih Pak, dan lain-lain lah. Mereka juga merasa bersyukur, ya. Artinya walaupun agak repot sedikit, gitu kan, mereka agak repot sedikit, tapi mereka merasa bersyukur karena ada orang yang mungkin bisa diajak diskusi. Jadi kalau misalnya orang lain hanya misalnya belanja saja, gitu kan, kalau saya, ya, tim kami itu memang bekerja sama dengan mereka untuk menjadikan produk itu kualitasnya kualitas baik. Ya, insya Allah ini akan terus lebih baik, ya, saya doakan saja. Ya, jadi dipanen juga cukup waktu. Nah, ini informasi panen itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya seringkali kan panen itu kalau si peternaknya malas, jadi ketika
misalnya pada saat kemarau, pada saat musim hujan gitu kan, kemudian tidak ada nektar, salah satu yang tidak baik dilakukan oleh mereka adalah memberikan pakan. Ini yang betul-betul saya sangat hati-hati sama mereka, sehingga saya cek satu-satu, tiap staf itu saya cek, ada nggak tempat makanan, tempat pakan makanan untuk diberikan makanan sama mereka. Ya alhamdulillah selama ini mereka sangat baik, mereka sama sekali tidak memberikan pakan makanan, tidak memberikan gula. Tetapi ketika pacaklik tadi apa yang dilakukan ya, jadi memindahkan sistem staf tadi itu ke tempat-tempat di mana bunga itu banyak. Jadi namanya disebut dengan angon lebah. Ya, jadi angon lebah. Mungkin orang lain kan suka bertanya gitu kan, gimana cara kasih makan mereka? Kalau kami memberikan makan lebah itu dengan 100% nektar. Jadi kualitasnya bagus, insya Allah bagus ya. Karena kita berpendapat bahwa madu dengan nektar 100% itu adalah obat. Ya. Jadi tidak ada campuran-campuran. Nanti saya jelaskan bagaimana campuran itu bisa terjadi ya. Peternakannya jelas, sadannya jelas. Nah itu ibu bapak sekalian, bapak sekalian ya, seringkali ada yang tanya sadannya siapa sih yang panennya gitu kan, siapa yang megang ekstraktornya dan lain-lain gitu kan, kita jelas sanadnya. Kenapa sanad ini penting adalah untuk mengetahui bahwa misalnya kami Azura itu ada peternakannya jelas. Wah ini penting sekali bapak-bapak. Seringkali orang kan main, oh saya beli, oh saya punya nih stok barang gitu kan dan lain-lain, tidak cukup. Tapi jelas nggak sanadnya? Siapa yang mengelola? Ya, apakah dia diberi makan atau tidak misalnya lebahnya? Nah, karena kadang jalan pintasnya adalah agar jangan sampai lebah itu meninggal ya atau wafat atau mati, ya itu diberikan gula. Kalau kita dipindahkan. Jadi memang repot gitu dari satu tempat misalnya sekarang ini musimnya sekarang musim madu randu nih, masih madu randu. Ketika bunganya sudah habis, maka kalau si lebah tadi ditempatkan di sana, lebah itu akan mati atau kabur. Nah akhirnya kita pindahkan ke tempat yang lain. Ya ke nektar kopi misalnya. Nah akhirnya dia jadi nektar kopi. Kita pun sudah berpikir nanti akan mengeluarkan nektar kopi khusus buat tukang kopi. Ya, di bawah sekalian ya buat tukang kopi nih. Nanti ada nektar kopi, tapi sabar ya, sabar. Rasanya beda katanya ya, agak asam-asam sedikit gitu. Karena ada nektarnya berbeda. Jadi kalau tukang kopi wajib tuh. Kalau mau tukang kopi wajib nanti nektar kopi. Oke. Teruskan ya. Kemudian diuji lab. Nah, tadi saya katakan saya sejak awal sudah menunjukkan bahwa kita sudah diuji lab. Jadi, Bapak Ibu termasuk ini kadang-kadang uji labnya di mana? Uji lab itu banyak, Pak. Semua orang bisa klaim bisa uji lab. Tetapi uji lab yang kita masuki adalah ada dua. Pertama adalah uji labnya itu adalah Sukovindo. Sukovindo ini sudah ada akreditasi CAN-nya. Jadi ISO. Ya, jadi standarnya standar internasional. Nah, juga yang kedua adalah ini. Departemen Kementerian Perindustrian. Nah, jadi kita lakukan di dua tempat. Jadi di Kementerian Perindustrian dan di Sukovindo. Jadi nggak main-main lah. Ya kebetulan saya kenal dengan teman-teman Sukovindo karena dulu pabrik saya itu sebelahan dengan Sukovindo. Jadi mereka bilang, pada di sini aja, insya Allah kami amanah, kami sudah standar internasional dan lain-lain. Akhirnya saya melakukan itu. Jadi walaupun agak mahal ya, tapi ya khusus agak apa-apa. Yang penting saya ingin meyakinkan diri bahwa produk yang saya punya kualitasnya baik. Bukan hanya untuk promosi sebetulnya, tapi kami ingin meyakinkan diri kami bahwa produk yang kami peroleh adalah produk yang baik sehingga kualitasnya istimewa. Ya, oke, slide coach. Nah, ya saya kira ini salah satunya. Salah satunya ini adalah di peternakan, ya, di peternakan. Ini yang disebut ekstraktor tuh yang ini, Bapak Ibu sekalian. Maaf. Ya. Oke, baik. Ini adalah stove, ya. Stove ini biasanya terdiri dari 8 sampai 10 sisir, ya. 8 sampai 10 sisir. Nah, ini kebetulan saya sedang menunjuk ke gaya sambil difoto ya. Karena memang ini saya ingin menunjukkan bahwa di sini ada disebut dengan bipolen. Bipolen itu warnanya nanti kuning sampai orange. Ada yang putih juga tergantung dari bipolen. Tapi rata-rata bipolen itu warnanya kuning. Ya, warnanya kuning.
Kemudian di sini juga nanti ada disebut dengan propolis. Ya, memang propolis untuk ini agak berbeda dengan propolis nanti untuk trigona. Kalau trigona propolisnya banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan ya trigona ya. Trigona itu dahsyat lah propolis. Kemudian di sini juga ada bipolen, bipolen dan ada royal jelly. Royal jelly itu adalah bakal-bakal lebah berikutnya ya. Itu sangat baik, terutama kalau kita kena luka atau mah, itu sebetulnya dengan royal jelly yang ada dalam madu, itu akan cepat sembuh, karena dia akan menyembuhkan. Karena royal jelly itu adalah makanan untuk ratu, ya, untuk ratu. Ratu itu dikasih makan ratunya itu oleh para pekerja, ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk royal jelly, ya, sehingga dia bisa bertelur, ya, banyak. Dan ini yang disebut dengan ekstraktor. Ekstraktor ini adalah ini sisir, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sisir nih yang di tengah ini, yang ditunjuk, yang saya tunjuk ini adalah sisir, kemudian sisir ini dimasukkan ke dalam ekstraktor. Tujuannya apa? Tujuannya agar madunya itu bisa turun gitu, karena di centrifuge dia diputar tanpa merusak sarang lebah, tanpa merusak sisir lebah. Ya, oke. Slide, coach. Ya, ibu-ibu kita santai ya, mumpung malam Jumat nih. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih. Saya hanya ingin tunjukkan pada ibu dan sekalian. Nah, apa bedanya sekarang ibu bapak? Kan ibu sering tanya nih, madunya palsu kok? Wah, saya tuh banyak sekali di Japri, bapak ibu sekalian ya. Japri bener nggak sih madu Azura itu madu murni? Gitu kan? Asli nggak sih? Gitu kan? Nah, itu sering kali saya mendapat pertanyaan itu. Itu seringkali ya saya jawab dengan apa yang kami lakukan ya terhadap madu ini. Jadi madu murni itu adalah peternakan jelas, ada peternakannya, ya, sanadnya jelas, kasarnya begitu, asal usulnya jelas, itu satu. Kemudian jaminan lebahnya hanya menghisap nektar alami, tidak diberikan pakan tambahan. Jadi kalau ada pakan tambahan di kotaknya itu, ibu-ibu ya, kan ada kotaknya tuh, stuff namanya tuh. Biasanya di situ disimpan tempat warnanya tempat kayak tempat makan gitu, yang kotak maupun gelas aqua. Nah, gelas aqua di situ, kemudian sirupnya tuh dikasih di situ, yang disebut dengan sirupan itu. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu ya. Memang ini betul ada madunya, ini dari lebah. Nah, cuman ada jaminan nggak lebahnya hanya menghisap nektar alami? Nah, ini saya kira ini tantangannya itu. Ya, tantangannya buat kami sendiri ya sebagai produsen ya adalah meyakinkan pada konsumen bahwa madu Azura itu lebahnya hanya menghisap nektar alami saja, tanpa diberi tambahan pakan tambahan. Karena kalau pakan tambahan gampang ibu-bapak sekalian, ya itu 1 minggu sudah bisa panen. 1 minggu sudah bisa panen. Tergantung mau warnanya seperti apa, warna madunya seperti apa. Kalau warnanya pengen kuning, dikasih sirupan yang kuning. Ya, kalau misalnya agak gelap, dikasih sirupan yang agak gelap. Misalnya pengen kelihatan alami gitu kan, kasih sirupan yang agak gelap. Nah, ini saya kira yang membuat orang tuh menjadi khawatir dengan produk madu ya, karena seringkali dimanipulasi. Kemudian dilakukan pengujian di laboratorium yang kredibel, tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian bagaimana dengan madu SOS? Nah, ini sering nih. Oh ya, satu lagi, madu murni itu kalau sudah biasa itu menghisap nektarnya tuh beda Bapak Ibu ya. Itu nektarnya tuh asik banget. Kalau udah kenal betul ya dengan itu, dengan madu itu beda, wanginya beda. Tetapi kalau pabrikan bisa saja ya, dikasih juga gitu kan, dikasih juga aroma bisa saja. Nah, kemudian yang kedua adalah madu SOS. Madu ini dihasilkan karena lebahnya diberi pakan tambahan, satu. Jadi yang tadi saya katakan sirupan tadi, jadi dikasih ada kotaknya di situ, ada tempat makan di situ, atau dalam bentuk gelas-gelas aqua gitu ya. Nah, kemudian dikasih di sana, akhirnya jadi tuh madunya jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi, ya, tetapi tidak ada nektarnya. Kalau tidak ada nektarnya, mohon maaf itu bukan untuk obat, ya, bukan untuk obat. Kemudian madu dicampur, madu asli, beli madu asli, misalnya 1 kilo dia campur juga dengan 1 kilo carian lain, ya, bisa dengan gula, dengan sirup, dengan apa dan lain-lain. Ya, ada yang begitu. Ya, sehingga kadang-kadang murah banget gitu kan. Waduh, kadang saya kira, waduh murah banget. Nggak mungkin ya, sudahlah, jangan mikir aja. Kalau misalnya ibu dan bapak mendapatkan madu yang sangat murah gitu kan, ya, nggak usah berpikir lah. Itu bisa jadi tambahan, bisa oplosan, atau bisa jadi madu palsu.
ya yang pernah ditangkap di mana di Banten itu ya, misalnya terbuat dari campuran gula pasir, dipanaskan jadi karamel, dikasih soda kue gitu kan, berbusa, terlihat asli dan lain-lain gitu kan, kayak asli gitu kan. Nah, tapi sebetulnya dia tidak asli. Ya, jadi kami menawarkan ini adalah solusi, madu Azura adalah solusi madu yang berkualitas, yang asli, standarnya jelas. Ya, jadi biar Ibu dan Bapak tahu. Insya Allah kami amanah, saya kira. Saya dengan Coach Fikri juga sering berdiskusi tentang masalah ini, gitu kan. Sehingga kita juga ingin mendapatkan produk dengan betul-betul dengan kualitas yang baik. Ya, silakan Coach. Slide. Nah ini saya kira laboratorium tadi saya sudah jelaskan banyak ya tentang Sukovindo ya, tentang Kementerian Perindustrian ya, karena ini salah satunya dua jaminan untuk mendapatkan bahwa madu tersebut memang betul-betul baik. Kalau kualitasnya baik, dia sebutkan baik karena ada hasil penelitiannya. Kalau enggak ya enggak. Ya. Oke. Ya. Kemudian slide. Oke, nah ini dia manfaat madu, saya kira ini manfaat madu, nanti Ibu Bapak bisa lihat ya. Jadi pertama sebetulnya manfaat madu itu ada 4 ya, ada 4 nih, untuk ilmu pengetahuan awal saja ya, ada 4. Pertama adalah memang untuk meningkatkan imunitas tubuh, satu itu. Kemudian dia sebagai energi booster, sumber energi. Jadi kalau Ibu dan Bapak olahraga, setelah olahraga pengen sehat, pengen segera kembali pulih, segera minum madu. Selesai Bu, Bapak sekalian. 1 sendok atau 2 sendok. Ya, karena dia akan mereplace pengganti energi. Atau pagi-pagi misalnya mau goes, nah ini goeser ya, saya juga kebetulan sering goes, itu pergi itu dicampur saja di air, ya di air minum kita, kemudian di situ ada madu, ya dah. Alhamdulillah, biasanya energi kita tetap kita pertahankan, ya. Kemudian mencegah, juga pencegahan dia preventif, ya, dia preventif. Nah, kemudian juga yang keempat adalah sebagai pengobatan kuratif. Jadi dia itu sebagai preventif, bisa menurunkan trigliserid, bisa menurunkan kolesterol. Saya ada beberapa konsumen kita juga yang testimoni, dia bilang, alhamdulillah Pak, setelah suami saya minum madu, sekarang kolesterolnya tidak ada. Bahkan dalam saluran darahnya itu bersih. Kenapa gitu kan? Nah, kenapa ya? Karena selama 1 tahun ini praktis kita selalu mengkonsumsi madu Azura. Ketika dioperasi yang kedua, ternyata sudah bersih. Loh, ini beda Bu dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kotor. Ini kotor itu banyak sekali kan, plak-plaknya di dalam saluran saluran di arteri maupun terutama di saluran darah tadi ya. Kemudian setelah mengkonsumsi karena dia terus-terusan selama 1 tahun, akhirnya justru berbeda sekali gitu kan kondisi internal dari kondisi tubuhnya dia. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, slide. Nah, ya jadi tadi ya manfaat madu ini kurang lebih seperti ini. Silakan segera dibaca saja karena ini manfaatnya ini pengetahuan mengenai madu membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya, yang kurang tidur, yang baru sakit, ya, pekerja malam gitu kan. Silakan Anda konsumsi madu Azura. Sumber energi saya kira wah ini udah untuk olahragawan, untuk yang konsentrasi tinggi, sopir dan lain-lain ya, saya kira. Ya slide. Oke, kemudian pencegahan dari penyakit preventif ya. Madu dikenal sebagai minuman selalu dikonsumsi oleh Rasulullah. Nah, ini kita yakinkan betul. Ya, diminum oleh Rasulullah dan para peneliti ya, ternyata memang madu itu gastroprotector. Ini bagus sekali untuk kasus-kasus lambung. Ya, saya juga termasuk yang yang terkena juga, yang terkena MAH ya. Bahkan seringkali masuk ke rumah sakit. Nah, akhirnya saya konsumsi rutin ini madu Azura ya, termasuk Azumah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa makan cabai lagi Bu. Ya, jadi kadang-kadang istri saya juga bilang, Bapak sekarang udah bisa makan cabai lagi. Alhamdulillah Bu. Biasa juga tanpa ada pengobatan dari dokter, tidak ada pengobatan kimia ya, karena saya kan tinggal dapatkan aja di apotek kan ini untuk obat-obat tersebut. Sekarang saya praktis sudah tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan kimia untuk kasus gastro, untuk kasus MAH.
kasogastritis, ya. Kemudian untuk pengobatan juga saya kira demikian sama. Ya, untuk wajah kusam, ya, untuk peradangan, sakit sendi dan lain-lain. Ya, slide, Coach. Ini dia. Yang ini saya tunjukkan ini, ya, antara propolis, royal jelly, ya, bipolen sama royal jelly. Saya kira ini pengetahuan penting ya buat Ibu dan Bapak. Kadang-kadang kenapa sih madu itu ada propolisnya, ada bipolennya, ada royal jelly-nya? Karena itu satu kesatuan. Ada juga madu yang tidak ada bipolennya, karena bipolennya diperangkap di luar kandang. Ya, jadi ketika si lebahnya itu balik ke kandangnya, balik ke stufnya tadi, kemudian diperangkap oleh saringan. Nah, sehingga si bipolennya jatuh di luar. Dan bipolen ini biasa dijadikan, dipakai, dikemas khusus, ya. Kita juga kepikiran nanti satu saat saya juga bolehlah pikiran mau bikinkan juga bipolen, karena bipolen ini memang khusus bagus sekali ya, terutama buat alergi itu bagus ya, untuk memelihara kulit bagus sekali ya. Kemudian propolisnya sendiri yang paling banyak propolis ini adalah ya Bapak Ibu sekalian, nah ini yang ditunjuk ini adalah propolis dari madu trigona. Jadi madu trigona semuanya ini adalah propolis. Jadi si madu trigona itu ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, Pak Deden, kok madu trigona agak asam ya? Betul. Karena bisa jadi itu ada reaksi antara madu, kemudian ada di dalam pot. Nah, ini yang bulat-bulat ini pot-potnya nih Bu ya. Kalau ini pot untuk, di sini ada pot untuk bipolen, kemudian ini ada pot untuk madu. Ya, ada pot untuk madu. Jadi madunya tuh disimpan di sana. Madu ini disimpan di sana kurang lebih sekitar 3 bulan. Lama, Ibu Bapak sekalian. Ya, cukup lama. Ya, madunya itu sampai 3 bulan di sana, karena memang produktivitas madu trigona itu rendah. Beda dengan madu, misalnya lebahnya lebah mellifera ya, lebah yang dari Australia, karena kita pakainya lebahnya lebah mellifera. Jadi kalau lebah mellifera itu kurang lebih bisa selama 20 hari itu sudah bisa kita panen. Asal di lingkungannya itu nektarnya banyak ya, berlimpah 20 hari itu sudah sangat baik. Bahkan ada yang 12 hari. Kalau kami 20 hari. Ya, kita bersepakat dengan teman-teman di sana karena paling ideal 20 hari. Akhirnya kita 20 hari ya. Sehingga kualitas madunya bagus ya, kualitas madunya baik, kualitas apa namanya? Propolisnya banyak, kemudian bipolennya melimpah, kemudian royal jelly-nya juga melimpah. Nah itu, propolisnya ada di sana. Kalau ini memang paling banyak tapi kalau yang paling banyak adalah di madu trigona ya, trigona putih maupun trigona hitam. Nah jadi kalau misalnya disebut rawahani itu berarti semuanya ada di sini. Jadi semuanya ada, lengkap. Biasanya yang diperangkap itu adalah bipolen. Biasanya bipolennya tidak ada. Kalau itu ada. Ya biasanya ini terutama bipolen ini banyaknya itu ketika musim jagung. Ya, di musim jagung itu banyak sekali tuh bipolennya. Ya, oke, slide. Nah, jadi nanti Ibu Bapak bisa baca ya, nanti kita kirimkan juga. Tapi paling nggak saya ingin jelaskan pada Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kemudian manfaatnya apa? Wah, dahsyat sekali manfaatnya. Wah, propolis itu dahsyat sekali. Propolis, bipolen, royal jelly itu mempunyai manfaat tersendiri. Ya, sebetulnya madu seperti itu ternyata madu itu mampu dia menurunkan ya. Madu itu mampu menurunkan kolesterol. Ya. Bipolen juga begitu. Bipolen itu terutama dia mampu menjadikan alergi kita berkurang. Ya, karena alergi itu ini sensitisasi istilahnya, dalam kedokteran itu istilahnya sensitisasi. Jadi dia mengandung alergennya itu mempengaruhi tubuh manusia itu menciptakan anti alerginya, sehingga ketika alergi datang dia sudah siap dengan seperti vaksin lah, kurang lebih begitu. Ya, kurang lebih seperti itu, seperti vaksin. Ya kalau vaksin kan Ibu Bapak sudah tahu ya bagaimana vaksin sekarang ini corona nih ya. Nah, kurang lebih bipolen itu seperti itu. Dia memancing tubuh untuk menghasilkan anti alergi. Ya, jadi bagus sekali. Dia antioksidannya tinggi, ya. Kemudian royal jelly juga dikenal juga sangat-sangat baik, terutama dia juga untuk percepatan kesembuhan sebetulnya. Jadi kalau Ibu dan Bapak, mungkin Ibu Bapak sering ya, misalnya ada anak yang sakit, jatuh gitu kan, atau misalnya luka, Ibu nggak usah cari kemana-mana, kasih madu saja. Ya, madu itu sudah antiseptik, juga dia memancing untuk terjadi regenerasi sel,
yang di sekitar daerah situ, dan sangat baik juga untuk mempercepat proses kesembuhan. Ya, jadi madu ini luar biasa lah. Mungkin kita harus siap-siap lah madu ya. Siap-siap madu untuk pribadi kita juga di rumah ya. Madu itu menjadi penting lah buat kita ya di rumah. Oke, slide. Ya, baik. Ini saya ingin tunjukkan lagi. Apa sih bedanya madu Azura dengan madu yang lainnya? Saya nggak klaim, saya nggak tahu madu yang lain ya Bu Bapak sekalian. Saya juga tidak bisa mengadili mereka. Mereka punya tanggung jawab masing-masing ya terhadap produk yang mereka punya. Yang saya tahu adalah saya mengelola madu Azura. Jadi saya tidak ingin menjelek-jelekan punya orang, monggo aja silakan. Ya, peternakannya jelas dikelola dengan baik. Itu nomor satu yang jelas. Kita punya peternakan. Yang kedua, lebahnya hanya diberi nektar. Ya, aroma, tidak diberikan pakan tambahan, aromanya juga aroma nektar. Ya, coba kalau ibu dibuka gitu, tus gitu ya, kan kadang juga bunyi karena ada gasnya ya. Kalau bunyi gitu ibu nggak usah khawatir Bu, itu gasnya Bu. Dan ini berasakan aromanya itu adalah aroma nektar. Ya, beda-beda aromanya. Memang aroma yang paling sedap Bu, ya itu aromanya aroma ini, madu ini nih, madu Randu Super, ya enak sekali. Ya. Dan teksturnya lembut gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin karena bunganya atau karena apanya ya, karena saya lihat bunganya juga memang bagus, warna putih, gitu istimewa lah. Kemudian madu dipanen dengan umur yang cukup. Ya tadi saya katakan 20 hari. Ya, lebah dilepas liarkan di angon lebah tadi di hutan dengan nektar yang berlimpah. Saya nggak tahu yang lain Bu, saya nggak bisa Bapak sekalian, saya nggak tahu yang lain. Kemudian sanad madunya jelas. Kita sanadnya adalah jelas. Ya, Ibu Bapak bisa lihatlah, saya dari peternakan, saya juga ngelola peternakan bersama dengan para peternak, membimbing mereka sehingga mereka mendapatkan kualitas madu yang lebih baik dari sebelumnya ya. Ya alhamdulillah. Kemudian dilakukan uji di Scovindo dan lain-lain. Kemudian kelebihan kita apa? Nah, kelebihan kita adalah variasi sehingga banyak pilihan untuk konsumen, ya. Konsumen. Nah, kemudian harganya juga insya Allah harganya varian dan ada yang terjangkau malah. Super nektar itu relatif harganya lebih. Saya mendapatkan ini dari teman-teman, saya bilang saya pengen harga yang lebih murah, gimana caranya? Udah Pak, ini aja, kita bagi-bagi rezeki saja lah, mereka bilang. Ya, apa bedanya? Tadi ada pertanyaan ke saya, apa bedanya antara super nektar dengan multiflora? Bedanya adalah beda tempat saja, beda tempat mengangonnya. Ya, angonnya beda. Jadi ada satu tempat ya, angonnya di sini, yang satu lagi tempat yang berbeda. Ya. Jadi memang itulah kelihayan dari teman-teman di lapangan ya. Jadi mereka membedakan sehingga apa bedanya antara madu super nektar itu warnanya lebih bening. Ya karena memang dia ditempatkan di hutan yang mempunyai nektar berwarna kuning atau putih. Ya, jadi bunga-bunganya kuning dan putih. Ya, nah sedangkan yang multiflora itu dia ditempatkan di tempat yang nektarnya ada warna-warna lain, ada warna merah, ya, ada warna ungu, ada warna lain sehingga warnanya relatif lebih gelap. Nah itu bedanya tuh, ada dua. Jadi yang satu agak terang, ya bening, ya, kemudian satunya lagi lebih gelap, ya. Kualitasnya sama, kualitasnya gimana? Ya insya Allah. Jaminan garansi kita adalah nektarnya 100% nektar asli, itu saja. Ya, karena kita kelola memang, kelola. Insya Allah kami sangat close sekali dengan teman-teman para peternak ya, karena saya juga memberikan training juga pada mereka ya, sehingga mendapatkan kualitas yang baik. Oke, slide, Coach. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, inilah pengemasan madu Azura di tempat kami. Ya. Ini madu biasa ada permintaan banyak ya. Kemudian juga ada madu yang satuan, mungkin ibu-ibu juga kan seringkali satuan ya, yang berdiri-berdiri gini nih satuan gitu ya. Ada juga banyak, institusi juga alhamdulillah banyak. Kita sudah banyak dipercaya oleh institusi. Ya kemarin juga kita sudah mengirimkan misalnya untuk TVRI ya. Kemudian dibilang nanti pada kita butuh lagi nih, mau coba dulu nih 75 katanya. Oh ya. Sebelumnya ada yang 750 malah ya, 750 botol untuk seluruh karyawannya. Ada yang 400 botol, ada yang 300 botol gitu ya. Alhamdulillah dipercaya. Variasi memang ada yang
minta madu Sumbawa, ada yang minta multiflora, ada yang minta madu kemarin madu min, ekstrak min ya. Ekstrak min juga pernah diambil kurang lebih sekitar berapa? 300 atau 400. Bahkan di sini ada, kalau nggak salah Bu Wiwi, Bu Wiwi itu yang minta ya. Waktu itu untuk pabrikan katanya. Ya alhamdulillah ya. Ya slide. Silakan. Nah ini beberapa testimoni, saya kira Ibu dan Bapak sudah sering mendapatkan testimoni kami ya, banyak sekali testimoninya. Ini juga banyak, ini sudah volume ke-5, mungkin volume ke-6, ke-7, ke-10 gitu kan. Nah ini karena memang alhamdulillah, karena niatan kami pertama adalah pokoknya niatkan bahwa ini adalah bagian ibadah kita kepada Allah. Sehingga dengan begitu, maka tanggung jawab kita itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi kita berusaha menjadikan produk kita itu dengan menjadi produk yang terbaik. Ya, jadi kita tuh sayang gitu terhadap produknya. Karena apa? Ketika kita mengerjakan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Ya, jadi itulah kita belajarnya seperti itulah. Pokoknya kalau misalnya ternyata ini nggak bagus, nggak apa, kita berusaha lah untuk memperbaiki diri terus, memperbaiki diri. Ya, slide. Oke, slide berikutnya adalah. Nah ini saya kira Ibu sekalian ya, ini Ibu dan Bapak sudah kenal, mohon maaf itu ada yang salah ya, terutama di sari kurmanya, ya harusnya sari kurma tapi ternyata postingnya salah ya, ya kita perbaikilah ya. Ya ini kurang lebih seperti ini bisa dan ini selalu kita kirimkan kepada Ibu Bapak sekalian ketika kita mengemas produk ya. Oke, slide. Ya, ini yang baru ya, kita ada yang baru. Ini ada Randu Super Nektar, ada Randu Super, ada Super Nektar, kemudian ada Madu Trigona Putih. Madu Trigona Putih, subhanallah, baru kita meluncur saja, kemudian sudah banyak testimoninya, ya, testimoni banyak sekali, gitu kan. Wih, ini banyak sekali testimoninya, gitu kan, sudah mulai testimoni. Karena itu menunjukkan bahwa itu ketika dirasakan oleh konsumen itu memberikan hasil yang nyata ya, saya kira itu. Maka itu slogan kami adalah asli madunya nyata khasiatnya ya, karena kita ingin tunjukkan bahwa memang betul-betul ini berkhasiat ya, ini adalah untuk obat, kurang lebih begitu. Slide. Nah ini Ibu Bapak sekalian, ini ada Azuten ya. Azuten itu adalah madu untuk tensi, untuk hipertensi, tapi dia juga untuk mencegah stroke ya, karena kalau tensinya tinggi, hipertensi dikhawatirkan terjadi pecah di pembuluh darah yang ada di otak, mencegah plak di permukaan pembuluh darah ya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak ingin menurunkan kolesterol ya dengan cepat, silakan minum Azuten. Terus-terusan enggak? Ya selang-seling saja. Jadi silakan meminum Azuten, kemudian minum madu murni, gitu terus saja begitu. Ya karena mau nggak mau daripada kita minum obat-obatan kimia, ya, yang saya tahu ya, karena saya sudah keliling Ibu, saya sudah keliling dunia untuk mencari obat-obat kimia, ya karena saya di perusahaan farmasi, saya pernah ke Cina, saya pernah ke Eropa, ya ke beberapa negara gitu kan keliling. Kita pengen tahu bagaimana misalnya mereka memproduksi obat-obatan kimia, gitu kan. Ya begitu. Impurity-nya beda-beda, ya kadang-kadang murni bagus, ya yang Eropa bagus-bagus ya. Tapi sekarang banyaknya kita ngambil ke Cina, ke India, gitu kan, yang memang kualitasnya lebih rendah. Ya, memang ya itulah ada harga ada barang. Nah, tetapi masalahnya sekarang adalah kalau tubuh kita terus diberikan obat-obatan kimia, nah dikhawatirkan kan merusak ginjal, merusak hati, ya. Nah, madu itu adalah bukan merusak ginjal, memperbaiki hati, ya, memperbaiki lambung, ya, terutama lambung, ya, itu dahsyat sekali. Penelitiannya banyak sekali. Jadi ibu-ibu jangan khawatir tentang madu, asal satu saja, madunya madu murni, gitu. Ya, jangan madunya madu yang tidak murni, apalagi madu SOS yang saya jelaskan tadi. Madunya madu murni, yang diambilnya murni, insya Allah itu jadi obat. Ya, nah ini kalau ini dicampur dengan herbal, ya, dengan harapan apa? Ini untuk mempercepat. Jadi kalau misalnya Pak Deden, misalnya yang tanya, banyak sih yang tanya ke saya gitu, Pak Deden kalau misalnya saya sakit mah gimana, sakit banget. Ibu Bapak minum Azuma, silakan minum 2 botol atau 3 botol. Setelah itu, Ibu lanjutkan dengan madu murni. Madu randu silakan, madu multiflora silakan. Ya.
Itu. Ya, jadi ajutan juga sama. Dan juga satu lagi mungkin di belakang ini saya, ini ada yang sebut dengan Ajuslim. Nah, ini spesial mungkin buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang perut buncit. Saya nggak ada perut nggak buncit ya Bu ya. Kalau ingin hilang, ya insya Allah nanti dalam 2 minggu ke depan kita akan launching namanya Ajuslim. Ya, Ajuslim. Produknya bagus. Jadi produk ini salah satunya produk yang pernah kami buat dulu waktu saya di farmasi. Ya, di situ ada jati Belandanya. Jati Belanda itu bagus sekali, Bu, ya, dan itu sudah fitofarmaka. Jadi sudah diteliti secara klinis yang menunjukkan bahwa memang baik untuk menurunkan kolesterol dan menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita. Ya, insya Allah nanti produknya sudah siap, ya, kita sedang siapkan pemotretan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak bisa mendapati itu. Jadi buat siapa saja nanti misalnya Ajuslim. Nah, Ajuslim itu bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi juga untuk bapak-bapak yang ingin lebih langsing, tapi tetap berbobot. Ya, karena apa? Nah, bedanya begini, ibu-ibu sekalian ya. Bedanya antara Ajuslim dengan obat peluruh lemak. Bedanya apa? Kalau peluruh lemak, betul-betul lemaknya diluruhkan, orangnya malas makan, ya, kemudian akibatnya apa? Bisa jadi dia nutrisinya dalam tubuhnya kurang. Nah, kalau Ajuslim, ya, dia peluruh lemak, dia menjadikan dia malas makan, gitu kan? Nah, ada kurang lebih begitu. Kemudian menurunkan kolesterol. Tetapi apa? Madu yang di dalamnya tetap itu merupakan nutrisi tinggi. Ya, jadi ketika mengkonsumsi nanti Ajuslim, ya, bukan Ajuslimnya saja, bukan hanya menjadikan tubuh kita menjadi lemak kita berkurang, ya, bukan hanya lemak tubuh tapi juga lemak yang ada di dalam saluran, ya, saluran apa namanya di pembuluh darah. Nah, itu juga menjadikan kita lebih sehat. Jadi ketika kita minum itu juga tubuh kita pun menjadi sehat secara keseluruhan. Ya, insya Allah itu bedanya madu dengan produk-produk lain. Ya, jadi silahkan tunggu nanti, ya. Ya, nanti tunggu kedatangannya, launching produk baru, ya, kita sedang persiapkan, insya Allah produknya baik. Dan sudah BPOM, ya, sudah BPOM. Ya, oke, slide. Nah, itu dia. Jadi asli madunya, nyata khasiatnya. Saya kira ibu-bapak sekalian, demikian, terima kasih atas waktunya. Ibu-ibu sudah menunggu dan bapak-bapak sudah mendengarkan, ya, apa yang saya sampaikan selama 1 jam lebih nih. Ya, kurang lebih